Hello everyone, can you hear my voice? Yes. Alright, okay, how are you? Hope that everyone is good today. So today we are going to talk about some materials in level 4, right? Have you got the material? Sudah dapat materinya semua? No. Not yet? Oke, nanti yang belum dapat materinya nanti akan dikirim ya, mungkin sama panitianya nanti di grup ya. Atau dikirim di lewat PC mungkin nanti. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitria, Miss Fitri, bisa dipanggil Miss Fitri. So if you're ready to start this meeting, let me share the screen. Nah, sudah kelihatan screen-nya? Yes. Okay, so I'd like to open this meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Nah, di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Pasti di sini sudah ada yang pernah belajar mengenai topik-topik ini. Jadi di sini kita hanya mereview saja karena ada banyak sekali. Nah, untuk materi yang pertama ini mengenai opinion and thoughts. Nah, have you ever studied about this material? Mengenai opinion and thoughts sudah pernah ya? Apa itu opinion and thoughts? Opinion and thoughts di sini mengenai expressions. Expression showing opinion. Ekspresi untuk menunjukkan pendapat atau pikiran. Nah, di sini ada asking for opinion dan juga giving opinion. Nah, asking for opinion di sini untuk menanyakan pendapat, kalian bisa menggunakan kalimat-kalimat ini. Contohnya, what is your opinion? Atau what do you think? What is your idea? Atau how do you feel? Do you like that? Nah, ekspresi berikut ini merupakan ekspresi untuk menanyakan pendapat. Nah, lalu ada giving opinion. Selain asking, ada juga giving. Giving opinion di sini kita memberikan pendapat. Nah, dalam memberikan pendapat, kalian bisa menggunakan kalimat in my opinion, atau I think, atau in my view, atau in my point of view, sama I feel that, atau langsung saja that's a good idea. Seperti itu. Jadi di sini merupakan ekspresi untuk menunjukkan pendapat dan meminta pendapat. Seperti itu. Nah, di sini ada contohnya. For example, here there's a picture. What picture is it? Gambar apa ini? Shoes. Yeah, that's correct. Shoes. Nah, di sini ada gambar sepatu. Lalu untuk menanyakan pendapat, kalian bisa bertanya, what is your opinion about my shoes? Nah, contohnya seperti itu. What is your opinion about my shoes? Atau what do you think about my shoes? Atau do you have any idea with my shoes? Lalu untuk giving opinion, you can say, wow, I think they are fit on you. You look so good. Atau kalian juga bisa, in my view, atau I feel that the shoes are fit on you. You look so gorgeous. Atau you look so good. Nah, contohnya seperti itu. The next, nah selain asking dan giving opinion, di sini ada juga agreeing opinion dan disagreeing opinion. Nah, kalau agreeing, apa itu agreeing? Agreeing yaitu sepakat mengenai pendapat seseorang. Kalau disagreeing yaitu tidak sepakat mengenai pendapat seseorang.
Nah, bila kalian sepakat mengenai pendapat seseorang, you can say, I think so. I think so, atau that's a good idea. Atau I agree with you. Atau you are right. Atau that's right. Atau that's just what I think. Nah, contohnya seperti itu. Lalu mengenai disagreeing atau tidak sependapat, tidak sepakat, kalian bisa menggunakan ekspresi seperti I don't think so. I don't think so itu artinya sama seperti aku tidak setuju, aku tidak sepakat seperti itu. Lalu I'm sorry, but I cannot agree with you. Atau I disagree. Bisa juga that's not true. Atau I have another opinion. Nah, itu contohnya. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Kalian bisa menggunakan, nah, do you think that the music is nice? I don't think so. I don't think so. I think it is too loud. Nah, kira-kira itu termasuk agreeing atau disagreeing? Yang I don't think so. I think it's too loud. Kira-kira itu agreeing atau disagreeing? Nah, karena di sini I don't think so, berarti dia termasuk disagreeing. Ya kan? Nah, ini I don't think so. Ya kan sama, berarti dia tidak sependapat. You got the point about the expressions? Hello everyone, are you there? Yes. Okay. Can we move to the next slide? Next, we talk about news item. Nah, what is news item here? News item yaitu mengenai teks berita. Nah, yaitu bertujuan memberikan informasi mengenai informasi tertentu kepada pembaca atau pendengar. Nah, di sini ada struktur dari teksnya, yaitu ada main events, yaitu kejadian inti atau isi dari beritanya itu apa. Lalu ada background event mengenai latar belakang dari peristiwa itu. Dan juga ada source atau sumber informasi, source, sumber. And for the language features, untuk ciri kebahasaan dari teks berita itu, yang pertama dia fokus pada suatu kejadian atau peristiwa. Dan dominan menggunakan saying verb seperti diberitakan, dikutip, mengatakan, atau memberitakan, memberitahu, dan sebagainya. Lalu juga umum menggunakan action verb. Action verb yaitu kata kerja menunjukkan aktivitas atau aksi. Selain itu juga menggunakan kata kerja bantu yang menunjukkan waktu atau tempat. Nah di sini contohnya, nah, a veteran actor Didi Widiatmoko, popular known as Didi Patat, died at the age of 58 at his residence in Sasak Tinggi, Ciputat, South Tangerang on Friday morning. Nah, jadi di sini ada berita yang mengatakan bahwa seorang aktor yang biasa dikenal sebagai Didi Patat, beliau meninggal pada usia 58. Di mana di sini dijelaskan di Ciputat, South Tangerang. Kapan? Nah, ini ada waktunya, Friday morning. Nah, Didi Sneeze, Mutia Kausar said that Didi, who starred in a number of comedy and drama films in the 1980s and 1990s, collapsed and lost consciousness when attending an expo in Milan, Italy recently. Nah, jadi di sini ada isi dari berita itu atau kejadian inti yang ingin diberitakan. Selain itu ada sumber dari berita itu. Di sini ada Mutia Kausar. Lalu di sini juga ada seperti kutipan, he just arrived home on May 10 after attending the exhibition. Jadi beliau baru saja sampai di rumah pada bulan Mei tanggal 10 setelah menghadiri pameran seperti itu.
Nah, jadi di sini bisa dipahami bahwa berita tersebut mengabarkan mengenai the death of an actor Didi Petet. Nah, so you got the point about news item. Jadi mengenai news item, kalian harus memahami mengenai isi dari berita itu. Biasanya ditanyakan mengenai kejadian apa yang diberitakan, what, lalu who, siapa, lalu ada when, kapan, lalu ada where, di mana, dan how, bagaimana. Jadi ada unsur 5W satu hanya di situ. Dari berita itu dia mengandung what, where, when, who, lalu ada apa lagi? Ada how. Nah, and the next, we're going to talk about expression of apologizing. Nah, setelah tadi expression of opinion, giving and asking opinion, sekarang expression of apologizing. Nah, apologizing di sini, apologize di sini maksudnya itu meminta maaf. Untuk meminta maaf ada beberapa kalimat yang bisa kalian gunakan seperti sorry atau I'm sorry, I'm so sorry, I'm terrible sorry. Nah, that's for the common expression for expressing apologize. And then kalian juga bisa menggunakan kalimat lain seperti I do apologize for bla bla bla, seperti itu. I do apologize for breaking your bike, contohnya seperti itu. I do apologize for borrowing atau borrowing your pants, seperti itu. Lalu bisa juga menggunakan forgive me for bla bla bla, atau pardon me for bla bla bla. Jadi di sini kalimat atau kata yang bisa digunakan itu ada sorry, terus ada apologies, forgive me, dan pardon me. Seperti itu. Lalu for the response, kalian bisa menggunakan expression seperti it's fine, atau it's okay, atau it's alright. Lalu bisa juga don't worry about it, atau no problem about it, atau it doesn't matter, don't mention it, atau never mind. Nah, artinya sama saja, hanya saja di sini ada variasinya. Kalian bisa menggunakan never mind, atau no problem, atau it's okay, it's fine. Nah, seperti itu. Nah, contohnya di sini, I'm sorry, sir, I haven't done my task before because I was sick yesterday. Maafkan saya, Pak, saya belum menyelesaikan tugas saya karena saya sakit kemarin. Nah, ini merupakan suatu ekspresi permintaan maaf karena dia belum menyelesaikan tugas karena sakit. Nah, for the response, it's okay, please finish it tomorrow. Jadi, no problem gitu, no problem. Please finish it tomorrow. Nah, kalian bisa menyelesaikan itu besok. So, any question about the expressions? Okay, if you don't have any questions, now let's move to the next material. It talks about simple future tense. Nah, simple future tense di sini menjelaskan mengenai kegiatan yang akan dilakukan atau kegiatan yang dikerjakan di masa yang akan datang. Nah, di sini untuk rumusnya, the pattern ada subject plus will or shall plus verb one plus object. Nah, jadi karena ini future tense, dia ada will atau shall. Nah, lalu untuk kalimat negatifnya sama, yaitu subject, will or shall plus not. Nah, jadi di sini karena dia kalimat negatif, dia ada not. Lalu ada verb one dan object. And the next, will or shall
plus subject plus verb one plus object. Nah, ini yang terakhir untuk kalimat pertanyaan. Nah, so for the example here, my sister will buy a new clothes tomorrow. My sister will buy a new clothes tomorrow. Jadi di sini subjeknya itu my sister. Lalu will di sini sebagai indikasi bahwa dia adalah simple future. Simple future itu ada will or shall. Lalu buy dia adalah kata kerja bentuk pertama dan a new clothes. New clothes dia objeknya. Saudaraku akan membeli baju baru. Tomorrow di sini sebagai keterangan waktu. Nah, selanjutnya untuk kalimat negatif yaitu my sister will not. Jadi ada tambahan not di sini. Not di sini untuk keterangan bahwa dia adalah kalimat negatif. Not. My sister will not buy a new coat tomorrow. Saudara perempuanku tidak akan membeli baju baru besok. Jadi dia tidak akan membeli. Jadi dia tidak sedang ingin atau tidak sedang akan membeli baju besok. Lalu yang terakhir, will my sister buy a new clothes tomorrow? Nah, ini bentuk pertanyaan. Will-nya berada di depan. Apakah saudara perempuanku akan membeli baju baru besok? Nah, ini sebuah pertanyaan. Lalu selain itu, ada time signal atau keterangan waktu yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan simple future tense. Di sini ada tomorrow, yaitu besok. Lalu later. Later itu nanti. Lalu next week, minggu depan. Next month, bulan depan. Next year, tahun depan. Soon, segera, atau tonight. Tonight itu malam ini. So, you got the point of simple future tense. Anyone can mention a simple example of future tense? Ada yang bisa kasih contoh mungkin? Dari simple future tense. Tidak ada? Alright, so I think we can move to the next slide. The next slide is about direct and indirect speech. Nah, apa itu direct speech? Direct speech itu yaitu kalimat langsung, yaitu kata-kata atau kalimat yang biasanya diucapkan langsung oleh si pembicara. Nah, biasanya terdapat tanda petik. Nah, seperti ini. Ciri dari kalimat langsung itu ada tanda petiknya. Dalam sebuah teks atau narasi, biasanya ada tanda petiknya seperti ini. Lalu, indirect speech yaitu kalimat tidak langsung, yaitu kalimat yang diucapkan untuk melaporkan kalimat si pembicara kepada orang lain. Jadi indirect speech itu termasuk reported speech. Nah, digunakan bila kita ingin melaporkan kata-kata seseorang kepada orang lain secara tidak langsung. Nah, di sini direct dan indirect speech itu ada 3 bagian atau 3 jenis struktur kata atau struktur kalimat. Yang pertama berupa pertanyaan atau statement, lalu ada command atau perintah, dan question atau pertanyaan. Nah, langsung saja ke contohnya di sini mengenai perubahan direct ke indirect. Direct itu langsung, kalau indirect itu tidak langsung. Nah, di sini untuk tenses yang digunakan di kalimat tidak langsung, tenses yang digunakan itu mundur 1 tingkat dari tenses dalam kalimat langsung. Jadi yang tidak langsung itu kan sifatnya melaporkan kan, melaporkan kalimat orang lain. Nah, dia jadi saat diucapkan kembali, dia akan tensesnya itu mundur 1 tingkat. Contohnya di sini, dari simple present ke simple past. She said.
I always drink coffee. Nah, jadi ini ada seseorang yang dia tuh bilang I always drink coffee. Nah, lalu saya mengabarkan ke orang lain bahwa she said that she always drank coffee. She said that she always drank coffee. Jadi di sini bentuk struktur kalimatnya tuh berubah. Yang tadinya ada tanda petik di sini yang dia menunjukkan bahwa dia mengucapkan secara langsung, lalu berita itu atau kalimat itu diucapkan kembali atau dikabarkan kepada orang lain secara tidak langsung. Jadi she said that she always drank coffee. Jadi yang drink tadi berubah menjadi drank. Simple present berubah ke simple past. Dia mundur seperti itu. Lalu contoh yang kedua, simple past dia akan menjadi past perfect. Nah, dia alurnya lebih mundur lagi. Past itu kan masa lampau, kok past perfect itu masa lampau bentuk sempurna. Contohnya di sini, Bill arrived on Saturday. Bill arrived on Saturday, he said. Nah, jadi Bill di sini dia tuh berkata secara langsung. Karena di sini ada tanda petiknya, dia bilang secara langsung kalau dia sampai pada hari Sabtu. Dia telah sampai pada hari Sabtu. Lalu berita itu dikabarkan oleh orang lain. He said that Bill had arrived on Saturday. Nah, he said that Bill had arrived on Saturday. Jadi alurnya atau tensesnya dia mundur lagi satu menjadi past perfect. Nah, di sini perubahan dari arrived menjadi had arrived. Seperti itu. Kalau yang pertama ini kan dia Bill ngomong secara langsung tuh. Atau ini harusnya I arrived on Saturday. Nah, Bill said seperti itu. Bill berkata, I arrived on Saturday. Lalu dikabarkan he said that Bill had arrived on Saturday. Nah, contohnya seperti itu. Lalu yang contoh ketiga, future tense ke present conditional. Nah, di sini he said, I will be in Bali on Monday. He said that he would be in Bali on Monday. Jadi present conditional itu dia menggunakan would. Nah, dia menggunakan would. Yang will dia berubah menjadi would. Contohnya seperti itu. Will be menjadi would be. Nah, di sini adverb of time untuk keterangan waktunya yang tadinya pakai now untuk direct dia ke indirect menjadi then. Lalu today dia menjadi that day. Lalu yesterday dia menjadi the day before. Lalu last week dia menjadi the week before. Tomorrow menjadi the next or the following day. Nah, lalu untuk adverb of place, nah yang here jadi there, this jadi that, this jadi those. Nah, seperti itu. You get the point? Nah, ini ada beberapa contoh lagi. Yang pertama, direct and indirect speech berupa statement. Di sini, father said, I will go to the city tomorrow. Ayah berkata, aku akan pergi ke kota besok. Nah, lalu berubah menjadi indirect speech atau kalimat tidak langsung. Father said that he would go to the city following day. Ayah berkata bahwa dia akan pergi ke kota di hari berikutnya. Jadi berbeda. Yang pertama, ayahnya berkata secara langsung, aku akan pergi ke kota besok. Lalu yang kedua, ini berupa kabar. Ayah berkata bahwa dia akan pergi ke kota di hari berikutnya. And the next berupa command. Command itu sebuah perintah. Contohnya di sini, he asked me, open your book. Dia menyuruhku, bukalah bukumu. Nah, ini berupa kalimat langsung.
Lalu dirubah menjadi kalimat tidak langsung. He asked me to open my book. Jadi dia menyuruhku agar aku membuka bukuku. Nah, dari struktur kalimatnya pun berbeda. Nah, di sini ada to open. To open di sini dari open kan. Nah, berbeda. He asked me to open my book. Yang awalnya he asked me open your book. Nah, lalu yang terakhir yaitu berupa question. Contohnya di sini, the man asked me, where do you live? Orang laki-laki itu bertanya kepadaku, di mana kamu tinggal? Nah, saat dirubah menjadi kalimat tidak langsung, menjadi the man asked me where I lived. Orang laki-laki itu bertanya padaku di mana aku tinggal. Nah, jadi strukturnya berubah. Yang ini where do you live menjadi where I lived. Nah, so you got the point about the material. Kira-kira ada pertanyaan? No. No, okay. The next is about argumentative text. Argumentative text ini merupakan salah satu jenis teks dan bentuknya yaitu argumen. Nah, sebentar, ini masih belum. Nah, argumentative text. Ada yang typo tadi, yaitu teks yang berisi pandangan atau pendapat si penulis mengenai isu atau permasalahan tertentu, baik masalah sosial ataupun lingkungan. Nah, di sini contohnya mengenai pentingnya menjaga hutan atau pentingnya olahraga, pentingnya sarapan, dan lain-lain. Nah, struktur dari teks argumen yaitu yang pertama ada tesis, yaitu mengenai isi topik pembahasan dari teks tersebut. Nah, di sini si penulis itu menjelaskan mengenai pro atau cons, pros or cons, pro atau kontra, seperti itu, setuju atau tidak setuju. Yang selanjutnya yaitu ada argumen. Argumen ini menjelaskan alasan atau bukti atau data yang mendukung dari pendapat penulis. Dan yang terakhir yaitu conclusion, yaitu kesimpulan dari pendapatnya si penulis untuk penguatan. Seperti itu. Nah, langsung saja. Nah, ini ada language features atau ciri kebahasaan dari teks itu. Yang pertama, dia fokus on generic human and non-human participant. Jadi dia fokus pada seperti isu mengenai sosial, bisa isu mengenai manusia, dan lain-lain. Dan menggunakan relational process atau proses hubungan timbal balik seperti itu. Lalu menggunakan conjunction, kata hubung, di sini ada in addition, lalu furthermore, ada consequently, dan lain-lain. Dan untuk tenses yang digunakan, dia menggunakan simple present tense. Karena pembahasannya mengenai kejadian pada saat ini. Dan dia juga menggunakan link argumen atau kata yang untuk menyambungkan dari argumen satu ke argumen yang lain. Contohnya firstly, secondly, in addition, furthermore, however, dan lain-lain. Nah, di sini contohnya ada why is learning English important? Nah, ini merupakan salah satu contoh dari argumentative text. Kenapa belajar bahasa Inggris itu penting? Nah, di sini yang pertama ada tesisnya. Language is the mean of communication. Dia membahas mengenai bahasa. Bahasa itu adalah inti dari komunikasi. Nah, lalu di sini ada disebutkan macam-macam bahasa. Lalu yang terakhir, however, English is the most global spoken language. Then, if a man wants to catch a
global goal, he has to master English. Nah, di sini statement yang terakhir ini menunjukkan mengenai pendapatnya penulis, dia pro atau kontra seperti itu. Jadi di sini dia lebih ke suggest ke readers bahwa learning English is important. He has to master English. Jadi everyone has to master English if he wants to catch a global goal. Contohnya seperti itu. Nah, selain tesis, ada juga tadi arguments. Arguments masuk ke structure number 2. Nah, di sini berada di paragraf 2, 3, dan 4. Kenapa? Karena di sini bisa dibaca yaitu everyone recognize that English is the international language. Argumen tadi menjelaskan mengenai pendapat. Pendapat kenapa sih belajar bahasa Inggris itu penting? Kan tadi penulisnya dia pro kan kalau belajar bahasa Inggris itu memang harus. Kenapa? Nah, di sini karena bahasa Inggris adalah as international language. Bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Jadi itu alasan yang pertama kenapa seseorang harus belajar bahasa Inggris. Lalu yang kedua, bisa use it in daily interaction. English is also used as a key to open doors leading to scientific and technical knowledge. Jadi ini lebih ke dalam ilmu pengetahuan gitu, scientific and technical knowledge. Jadi pentingnya belajar bahasa Inggris karena untuk science dan untuk knowledge, pengetahuan. And then, nah, argumen yang ketiga, kenapa belajar bahasa Inggris itu penting? Karena most of easily seen in the importance of learning English is that most top requirement in filling job opportunities is the ability using English. Nah, jadi di sini untuk mencari pekerjaan atau job opportunities, kesempatan dalam mendapatkan kerja. Nah, jadi di sini alasan kenapa belajar bahasa Inggris itu perlu. Lalu yang terakhir ada conclusion. Conclusion yaitu kesimpulan mengenai pendapatnya si penulis. Di sini, finally, the facts above prove that everybody needs to learn English if he likes to create the global era. English is not only used for social function, but also education, employment, and other purpose. Jadi di sini ada kesimpulannya, yaitu bahasa Inggris untuk social function atau komunikasi tadi, lalu education, dan juga employment, seperti itu. Jadi fungsi dari teks argumentatif itu untuk meyakinkan pembaca bahwa hal tersebut itu perlu dibahas atau perlu untuk didiskusikan, seperti itu. So, you got the point? No. Any questions? Ada pertanyaan? No. Okay, no. The next, we're going to talk about conditional sentence. Nah, conditional sentence sudah pernah belajar? Di sini mengenai pengandaian atau imajinasi suatu kejadian atau suatu kejadian yang belum terjadi. Di sini ada if clause dan main clause. Pasti di sini udah pernah belajar mengenai conditional sentence. Contohnya di sini untuk rumusnya dari conditional sentence itu if plus simple present tense plus simple future tense. Setelah if yaitu diikuti oleh simple present, baru simple future. Nah, di sini bisa dibalik sebenarnya, simple future-nya dulu, baru if plus simple present, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di contohnya dulu. If I have more money, I will go to Yogyakarta.
Jika aku punya uang lebih, aku akan pergi ke Yogyakarta. Nah, itu merupakan suatu pengandaian kan? Jika aku punya uang lebih, aku akan pergi ke Yogyakarta. Nah, di sini cirinya dari conditional sentence yaitu ada if. Nah, ini cirinya. Lalu ada will, akan. Nah, setelah if itu harus diikuti oleh present tense. I have more money. Nah, ini merupakan present tense. Lalu I will go to Yogyakarta itu baru future tense-nya. Nah, yang terakhir, yang kedua sama. If you pass the exam well, we'll buy a new bike for you. Nah, ini kan artinya sama. Pengandaiannya sama. Jika kamu berhasil dalam ujian, aku akan membelikan sepeda baru. Nah, yang terakhir, my father will be angry if I go home late. Nah, ini will-nya berada di depan. My father will be angry. Main clause-nya berada di depan. Lalu if clause-nya berada di akhir. If I go home late. Nah, if I go home late. Nah, ini bisa dibalik juga. If I go home late, my father will be angry. Atau my father will be angry if I go home late. Nah, sama saja artinya. Yang penting setelah if harus diikuti oleh simple present tense. Seperti itu. You get the point? Nah, setelah belajar mengenai conditional sentence tipe pertama, ada juga conditional sentence tipe kedua. Bedanya, tipe pertama dan tipe kedua, kalau yang second conditional sentence ini, tipe pengandaiannya itu kemungkinan terwujudnya itu kecil gitu. Kalau yang tadi conditional sentence yang pertama itu kemungkinan terwujudnya itu besar gitu. Tapi kalau yang conditional sentence yang tipe kedua, dia kemungkinan terwujudnya itu kecil. Untuk strukturnya sama, hanya saja di sini yang setelah if yaitu simple past tense. Kak tadi kan simple present, Kak di sini simple past tense. Lalu main clause-nya di sini dia pakai would, could, atau might, baru verb. Kalau tadi yang pertama kan dia pakai will. Tapi kalau yang kedua dia pakai would, could, atau might. Contohnya di sini. If I inherited $1 billion, I would travel to the moon. Nah, ini kan tidak mungkin terjadi. If I inherit $1 billion, jika aku mendapatkan jutaan dolar, I would travel to the moon. Aku akan travel, melakukan perjalanan ke bulan. Nah, ini kan juga mustahil gitu. Kemungkinan terjadinya itu sangat kecil. Lalu yang kedua, if I owned a zoo, I might let people interact with the animals more. Jika aku memiliki kebun binatang, aku akan membiarkan orang-orang berinteraksi dengan hewan-hewan dengan secara lebih bebas seperti itu. Nah, ini kan juga mustahil atau kemungkinan terjadinya tuh sangat kecil. Nah, lalu yang kedua, if I were you, I would continue my study. Nah, if I were you, jika aku jadi kamu, aku akan melanjutkan studiku. Nah, kemungkinan untuk menjadi seperti kamu itu sangat kecil ya. Jadi dia pakai conditional sentence tipe kedua. Atau if I had time, I would go with you. Jika aku punya waktu, aku akan pergi bersamamu. Nah, kenapa di sini pakai conditional sentence tipe 2? Karena kemungkinan untuk terjadinya itu kecil. If I had time. Nah, kemungkinan untuk punya waktu bersama kamu itu di sini kecil. Makanya dia pakai conditional sentence tipe kedua. You got the point? No. Alright, so if there's no questions, I think that's all for the material.
but I have exercise. So let's answer some questions in the exercise. Nah, ini. Can you see my screen? Kelihatan ya? Kelihatan my screen? Yes. All right, so let's answer the questions. Number 1. What did you bring at the park yesterday? Oh, I brought some documents. My sister asked me to keep blah, blah, blah. What is the answer? A, B, C, D. So let's answer together. What is the answer? Number 1. D. D. All right, that's correct. The answer is D. Why? Because D refers to documents. Nah, kembali ke dokumen ini kan. Lalu yang kedua, Elsa, what happened? Why is my desk so messy? Blah, 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 my cat jumped on the desk. What is the answer? A, B, C, D. Yang mana jawabannya? Jawabannya yaitu C, ya kan? Why? Karena di sini apa yang terjadi? What happened? Why is my desk so messy? Nah, desknya tuh, mejanya tuh berantakan. Kenapa? Nah, Elsa minta maaf. I do apologize. My cat jumped on the desk. Nah, kucingku lompat ke atas meja. Jadi itu yang membuat mejanya berantakan. Jadi jawabannya C. And then number 3, Joshua, Chandra, did you enter my room and play my game? Chandra? Oh, I'm so sorry. Actually, I was looking for you. Jadi jawabannya A. A. Ya, that's correct. Karena dia di sini dia tanya, apa kamu telah masuk ke kamarku dan main game? Oh, maaf, sebenarnya aku nyari kamu. Nah, jadi jawabannya A. And then number 4, mother. Mothernya said, please clean your room before your father comes. Nah, ini kalimat langsung. Jika dirubah menjadi kalimat tidak langsung, jadi gimana? What is the answer? Yeah, the answer is B. My mother asked me to clean my room before my father came. Kenapa? Karena di sini kan bentuknya present. Present dia jadi past. Ya kan? Yang clean your room before your father comes. Comes di sini jadi came. Dia jadi past. My mother asked me. Nah, dia jadi past to clean my room before my father came. Ya kan? Nah, terus selanjutnya. Tania, did you really work so hard at this examination? Tania, you really work so hard at this examination. Jadi, A. Jadi jawabannya yang benar adalah B. B. Kenapa? Karena yang di sini kan bentuknya present, ya kan? Present. Present dia berubah menjadi past. My dad said that I really worked so hard at the examination. Yang this jadi that.
Jadi jawabannya B. Seperti itu. Lalu number 6. The beautiful shoes were bought by my sister last month. Kalau dirubah menjadi active voice menjadi, nah ini yang pertama bentuk pasif. Kalau dirubah jadi aktif, dia jadi gimana? What is the answer? A, B, C, D. The answer is D. My sister bought the beautiful shoes last month. Ya kan? Karena di sini dia pakai were. Okay, and the next, number 7. My friend told me that I had left my phone at this house the day before. Nah, gimana kalau dirubah menjadi direct speech? My friend told me that I had left my phone. The answer is B. Oh, B. C. I mean, yeah, C. Kenapa? Karena di sini had left. Had left. Nah, di sini kan bentuknya kalimat tidak langsung atau indirect. Indirect berarti saat dirubah menjadi direct speech, dia berubah menjadi left. My friend, dia bicara secara langsung. You left your phone at my house yesterday. Dia jadi, my friend told me that I had left my phone at his house the day before. Nah, jadi seperti itu. Kebalikannya tadi. And then, number 8. My family and I were staying at hotel when the earthquake happened. Kalau dirubah menjadi negatif. Negative sentence berarti harus ditambah not. Jadi, my family and I not staying at hotel when the earthquake happened. Jadi, tinggal nambahin not aja kan karena bentuk negatif. And the next, if I had much money, I blah blah to vacation in Bali. Gimana? B. B, yeah, that's correct. I will go. Nah, ini masuk conditional sentence tadi. I have, jadi dia bentuk pertama kan I will. Nah, the next. Number 10. The last. Your father eat the food for dinner tomorrow. Nah, di sini ada tomorrow, berarti jawabannya C. D. Yeah, the answer is D. Will your father eat the food for dinner tomorrow? Nah, jadi yang paling tepat adalah will karena di sini ada tomorrow berarti dia bentuk future tense. Ya kan, kalau future tense masa yang akan datang. Okay, any questions so far about the material? No. No. Okay. Great. So that's all for the material and the discussion. Thank you so much for joining this meeting. I'm sorry if there are many mistakes. Nah, kalau mungkin kalian belum dapat materinya, mungkin bisa ditanyakan sama kakaknya ya yang ada di kontak personnya itu. Nanti akan dikirim materinya. Oke? Okay? Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye. Okay, bye-bye. Thank you, Miss.